keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Kemudian iman itu bertambah dan berkurang. Kemudian perbuatan mencakup perbuatan anggota badan dan perbuatan hati. Amal qalb, amal hati. Kemudian al-qawlu juga mencakup dua hal. Qawlu lisan wa qawlu qalbi, perkataan lisan dan perkataan hati. Baik, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di berikan judul pasal ini, cuman ini Al-Iman Yazid wa Yanqus adalah tambahan daripada pentahqiq kitab ini. Setelah beliau bicara tentang haddul iman. Haddul iman, yang dimaksud haddul iman adalah definisi pengertiannya, tafsiruhu dan tafsir iman itu sendiri. Kita jelaskan sebelumnya, di antara tafsir iman yang mencakup itu adalah pertama, al-amal minal iman, bahwa amal bagian dari iman. Kemudian juga tafsir iman adalah bahwa iman itu, orang-orang beriman itu imannya tidaklah sama, tapi berbeda antara satu dengan yang lainnya. Juga iman seseorang tadi juga tidak stagnan, tetapi juga fluktuasi atau disebut dengan mengalami kondisi kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Ketika kita mengetahui bahwa iman bertambah dan berkurang, maka di situ terdapat suatu penjelasan bahwa hendaknya seorang beriman itu harisun, berupaya bagaimana supaya imannya bertambah, dan waspada jangan sampai imannya berkurang, karena iman itu sebenarnya kita katakan dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Maka dari itu kita harus mengenal sebab-sebab yang akan menambah iman kita, dari amalul qalbi, i'tiqadul qalbi, dari amalul lisan, ya, wa qaulul lisan, kemudian juga amal jawarih. Sebaliknya juga kita harus mengenal perkara-perkara, perbuatan-perbuatan amal yang dapat mengurangi iman. Bila seseorang tidak mengenal hal tersebut, tentu dia tidak mungkin untuk menjaga imannya, karena dia tidak tahu ya apa saja yang menyebabkan iman itu bertambah, atau dia tidak tahu apa saja yang menyebabkan iman itu berkurang. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, idza thabata bi dilalatil kitab was sunnah ma'nal iman. Beliau menjelaskan apabila telah jelas, ya, apabila telah paham tentang dalil dari kitab dan sunnah tentang mana iman ini, ya, apabila telah ditetapkan yang dalil kitab dan sunnah tentang makna iman, wa annahu ismun jami'un li syara'i'il Islam, bahwa iman itu adalah nama yang mencakup segala syariat Islam, baik berupa usul iman, haqa'iqil Islam, atau kita sebutkan dalam maratibuddin, baik itu Islam, iman maupun ihsan. Wa tawabi' dzalika min umuriddin, dan hal-hal yang mengikuti hal demikian dari urusan agama ini. Bal huwa ismun lid-dini kullih, bahkan iman itu adalah nama untuk agama ini secara keseluruhan. Ya, karena agama ini imma merupakan hal-hal yang diperintahkan Allah atau hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Agama ini imma merupakan keyakinan-keyakinan yang harus kita imani, atau berupa amal-amal, ya, yang kita amalkan dengan hati kita, atau dengan anggota badan kita, atau berupa ucapan-ucapan. Baik, kemudian amal itu ada, ya, yang untuk kita lakukan, yang diperintahkan Allah, ada juga yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala juga ada dua macam, ada hal yang wajib, ada hal yang mustahab. Kemudian larang Allah Subhanahu wa taala juga mencakup dua macam, ada hal yang haram, ada hal yang makruh. Baik. Kemudian ulima annahu yazidu wa yanqus wa yaqwa wa yad'uf. Maka demikian halnya bahwa iman ini mencakup segala urusan agama ini,
Dapat diketahui bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang, dan bisa kuat dan bisa lemah. Wa hadhil masail la tuqbal al-ishtibah atau la taqbalu al-ishtibah biwajib min al-wujuh. Sebenarnya masalah ini tidak ada hal yang meragukannya, tetapi ada kelompok sebenarnya kita sebutkan orang Murji'ah dan orang Khawarij. Bagi mereka iman itu syai'un wahid, la yatajazza. Iman itu merupakan satu kesatuan yang tidak terbagi. Idza sabata ba'du sabata kullu. Kata orang-orang Murji'ah, apabila iman itu telah ditetapkan sebagiannya, maka seluruhnya telah ditetapkan. Orang Khawarij memahami idza dzahaba ba'du dzahaba kullu. Bila iman itu pergi sebagiannya, maka pergilah seluruhnya. Jadi jika ada orang melakukan dosa besar, maka imannya berkurang, berarti semua imannya hilang. Itu pemahaman orang Khawarij. Adapun orang Murji'ah mengatakan idza thabata ba'du thabata kullu. Bila iman telah ditetapkan sebagiannya, maka telah tetap seluruhnya. Jika seorang dikatakan beriman, berarti dia telah beriman yang sempurna. Ini pemahaman orang Murji'ah. Sehingga ketika orang telah meyakini al-iqrar bil qalbi atau at-tasdiq bil qalbi, menurut mereka dia sudah beriman, iman yang sempurna. Ya. Sebaliknya orang Khawarij bila melakukan sebuah pekerjaan, urusan amal yang membuat orang itu berdosa, maka orang Khawarij imannya hilang semuanya. Ya. Perumpamanya seperti orang mengatakan 10 dikurang 1 sama dengan 0. Itu adalah mazhab yang Khawarij. Ini seorang sangat soleh sekali. Jatuh kepada dosa. Satu dosa dia. Dosa besar. Maka orang Khawarij menganggap orang tadi keluar dari Islam. Seperti mengatakan bahwa 10 dikurang 1 sama dengan 0. Sebaliknya, orang Murji'ah akan mengatakan bahwa 10 dikurang 9 sama dengan 10. Ya. Bagi mereka, apapun maksiat dilakukan, tidak mengganggu, tidak mengurangi iman. Ya, kata mereka, ya, la tadur maksiatu mal iman kama la tanfa'u ta'atu ma'al kufri. Maksiat itu tidak mengaruhi iman, di mana tidak berpengaruhnya keman taat ketika seorang kafir. Dia kiaskan seperti itu. Kata mereka, la taduru ma'al imani maksiyatun kama la tanfa'u ma'at ta'ati kufrun. Kata mereka, maksiat itu tidaklah mempengaruhi iman, sebagaimana tidak adanya manfaat ketaatan kalau seorang itu kafir. Ini madhab-madhab yang menyelisih madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Maka oleh sebab itu beliau menyebutkan sini tidak ada hal yang meragukan dalam memahami masalah ini. Dari berbagai sisi kata beliau, baik secara syar'i, jelas dalilnya. Atau secara hissi, secara fakta dan kenyataan. Ya. Dan juga tidak secara waqi'an, fakta. Wa dzalika anna nusus al-kitabi was sunnah. Yang demikian itu karena nusus Al-Qur'an dan sunnah sharihatun fi ziyadati wa nuqsani, jelas sekali menjelaskan tentang iman itu berkurang dan bertambah. Sebentar kita sebutkan di dalam ayat surat Anfal sebelumnya. Di sini diulangi dalil itu dalam pembahasan, yaitu menunjukkan tentang masalah iman itu bertambah dan berkurang. Ada 7 kali diulang lafaz tentang ziyadah dalam Al-Quran tentang iman ini. Kemudian di antara dalil akli adalah setiap yang bertambah, kullu syai'in qabil li ziyadah wa qabil li nuqsan. Sesuatu yang bisa menerima, ya, atau bisa bertambah, maka dia juga bisa berkurang. Maka dalil-dalil yang menyatakan tentang iman itu bertambah dalam Al-Quran dan Sunnah, juga dalil-dalil yang menjelaskan tentang bahwa iman itu juga berkurang. Karena tidak mungkin sesuatu yang bisa bertambah dan tidak menerima kekurangan. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Agar bertambah mereka iman mereka bersama iman mereka yang lain. Artinya agar bertambah iman mereka bersama iman mereka yang telah ada. Di sana jelas lafaz ziyadah. Surah Al-Mudaththir, wa yazdada alladziina amanu imana.
Semakin bertambahlah iman orang beriman itu. Juga ayat yang kedua. Yang ketiga, walin qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum iman wa qala hasbunallahu ni'mal wakil. Syai' min al-ayat, tempat berdalil dari ini adalah itu fazadahum iman. Orang-orang yang berkata kepada mereka manusia, semua manusia telah bersatu untuk memerangi kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Lalu orang beriman itu fazada imanuhum fazadahum imanan. Ini justru dengan adanya permusuhan, kekompakan orang kafir dalam menyerang kaum muslimin, fazadahum imana, justru hal itu menambah mereka semakin yakin, semakin beriman kepada Allah. Lalu mereka mengatakan dengan bertawakal kepada waqalu hasbunallah, ini waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil, dan mereka berkata cukup Allah saja yang sebagai penolong kami, ya, sungguh Allah itu adalah sebaik-baik tempat untuk bertawakal. Itu ayat yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat apa? Nah, dalam ayat yang satu ini, surat At-Taubah ayat 144 ini terdapat 2 kali diulang kalimat itu. Berarti semuanya sudah berapa itu? Sudah 5 ya. Wa idza unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatum hadhi imana. Apabila turun ayat atau surat Al-Quran, surat dari Al-Quran, di antara mereka ada orang yang berkata, siapakah di antara kalian yang telah menambah surat ini akan keimanannya? Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang beriman, fazadathum imana. Maka setiap turun ayat Al-Quran, surat Al-Quran, semakin bertambah iman mereka. Hum yastabshirun, ya, dan mereka bergembira. Ini ada 5. Termasuk ayat sebelumnya dalam surat Al-Anfal. Wa idza lihat alim ayatu zadathum iman. Kalau nggak salah ada 7 ya tempat dalam Quran itu menjelaskan tentang iman bertambah. Di sini dapat kita ambil satu faedah bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka selalu membina keyakinan mereka, membangun keyakinan mereka sesuai apa yang dijelaskan Al-Quran. Tidak seperti orang-orang Khawarij atau orang Murji'ah yang mereka menolak dalil-dalil ini dengan logika mereka. Sudah jelas Al-Quran mengatakan iman itu bertambah berkurang, mereka tidak mengatakan hal itu. Justru mereka mengatakan al-iman syai'un wahid la yazidu wa la yanqus. Di antara kesepakatan mazhab orang Khawarij, orang Murji'ah itu adalah mereka mengatakan al-imanu syai'un wahid la yatajazza. Iman itu satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi. La yazidu wa la yanqus. Tidak bertambah, tidak berkurang. Nah. Wa kadzalika al-hissu wal waqi'. Demikian pula panca indera kita dan kenyataan yashhadu bidzalika min jami'il wujuhil iman. Membuktikan hal demikian dari segala sisi keimanan. Fa innan nasa fi ulumil iman. Manusia dalam ilmunya berbeda-beda. Ya, baik dari segi keilmuannya berbeda. Keyakinan berbeda-beda. Ya, tidak sama. Jika berbeda-beda berarti ada tingkatan keimanan yang sempurna, ada tingkatan iman yang kurang. Demikian pula akhlak seseorang berbeda-beda juga, tidak sama akhlak. Ya, ada yang akhlak kepada orang tuanya baik, tapi kepada saudaranya tidak. Ada yang baik kepada keluarga dan saudaranya, orang tuanya, tapi pada tetangga tidak. Ada yang baik kepada tetangganya dan gurunya, tapi tidak baik kepada orang keluarganya, dan seterusnya. Maka tidak sama iman itu. Nah, demikian pula ilmunya. Ada orang-orang yang keyakinan berilmu tentang tauhid sangat baik, ada yang tidak. Demikian pula amal yang zahir juga beda-beda. Ketika beribadah, beda-beda orang dan beramal itu. Ada yang dalam salatnya sangat khusyuk, ada yang tidak. Ada yang melaksanakan salat sesuai dengan tuntunan sunnah, ada yang tidak. Demikian pula berwudu, demikian pula puasa, dan seterusnya. Maka telah kita sebutkan sebelumnya, Rasulullah SAW ada seorang yang keluar dari salatnya itu hanya dapat salat separuh, sepertiga, seperempat. Ini menunjukkan bahwa beda-bedanya orang dalam kekhusyuan dalam salatnya. Apalagi dalam sisi amal qulub al-batinah,
Itu sangat berbeda keyakinan seseorang. Keyakinan orang-orang beriman itu juga berbeda-beda. Kekuatan tawakalnya, kekuatan khasyahnya, kekuatan rojaknya, kekuatan mahabbahnya kepada Allah berbeda-beda. Ada orang-orang yang ketika diperintah oleh Allah SWT langsung dia laksanakan. Ada orang yang berpikir-pikir dulu. Ada yang kuat dari segi mahabbah, yang lemah dari segi khasyah. Ada yang kuat dari segi khasyah, lemah dari segi rojaknya. Kuat dari segi rojaknya, lemah dari tawakalnya, dan seterusnya. Mutafawituna tafawutan 'aziman. Baik amal yang zahir maupun amal yang batin, orang-orang beriman itu sangat bertingkat sekali imannya. Sangat ada perbedaan-perbedaan yang luar biasa dari sisi keimanan mereka. Fil quwwati wal kathra, baik dari sisi kekuatan iman atau banyaknya iman. Wujudil asar, demikian pula pengaruh iman itu dalam perilakunya juga berbeda-beda. Ada orang ketika melihat sampah, dia lewat saja. Ada orang ketika melihat sampah, dia pungut, dibuang ke tong sampah. Nah, ini bagian dari iman. Kata Rasulullah SAW apa? Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Cabang keimanan yang paling rendah itu membuang segala hal yang mengganggu di jalan. Ada yang sebagian buang sampahnya ke jalan. Kita buang cuci motor ke jalan. Ketika ada mencuci keset, dijemur di jalan. Ada juga yang jemur padi di jalan, ada juga yang pesta di jalan, dan seterusnya. Banyak sekali. Ini semuanya berbeda-beda tingkat keimanan amalnya. Maka, seberapa besar gangguannya kepada jalan, betul pula dosa yang dia lihat. Ini banyak kaum muslimin tidak menjadi hal seperti itu. Sehingga sering ya kita temui di jalan-jalan umum, orang melakukan kegiatan-kegiatan untuk keperluan pribadinya atau keluarganya, atau partainya, atau jamaah dia. Ada juga yang melakukan pengajian di jalan-jalan. Bikin macet dan sebagainya. Itu satu bentuk. Termasuk juga kebersihan diri. Ketika selesai buang air di toilet, dia nggak siram. Nah, ini perilaku yang buruk. Dia berdosa. Ya, berdosa. Karena dia menyakiti orang setelah dia. Baunya yang luar biasa. Tidak disiram. Ini banyak perilaku-perilaku demikian. Ya, buang sampah sembarangan. Ini bukan termasuk bagian keimanan. Apalagi kalau kita bicara dalam skop lebih besar lagi, masalah lingkungan. Menyebabkan banjir. Banjir bandang, longsor, dan segala macamnya. Ya. Atau pencemaran lingkungan, tercemarnya air sungai, tercemarnya ya sumber-sumber air yang bersih. Ini dosa semua. Banyak orang tidak menjadi hal seperti itu. Kenapa? Iman dia tidak tahu cabang-cabang keimanan, cabang-cabang dosa. Cabang-cabang yang merusak iman tadi. Gitu. Makanya seorang yang beriman itu seandainya dia betul-betul ada asar iman dalam perilakunya, memang membuat nyaman semua orang. Sebenarnya katakan Rasulullah SAW, al-mu'min man amanahun nas ala dima'im wa amwalihim. Manusia lain merasa nyaman. Jangan kita sebagai orang beriman justru membuat permasalahan selalu di tengah masyarakat, mengganggu kehidupan orang lain dan sebagainya. Tidak membuat nyaman orang lain. Maka kata Rasulullah hadis lain, al-muslim man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi. Orang muslim yang benar itu adalah orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ini enggak ada yang selamat sama dia. Lisannya memaki orang, mencaci orang, tangannya merusak barang orang, mencuri barang orang, sebagainya. Maka itu bukan sebagai seorang mukmin yang ideal, gitu. Walaupun dia tidak keluar dari Islam dari perilakunya tersebut, tapi itu bukanlah Islam, bukanlah iman yang dituntunkan oleh agama kita, yang dituntunkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Maka sebetulnya dalam kehidupan kita ini yang sangat harus kita ajarkan kepada umat ini adalah masalah iman, perilaku iman, sikap orang beriman, sehingga hidup ini terasa nyaman, tidak banyak persoalan dan kekisruhan, karena dihadapi dengan berdasarkan tuntunan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wujudil athar, ya, adanya pengaruh
dari iman tadi. Maka berbeda antara orang yang beramal dengan ilmunya, ada orang yang tidak beramal dengan ilmunya. Atau wujudul mani' dari dalika, atau adanya hal-hal yang tentang halangi untuk dia beramal. Malas dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, "Ma ra'aitu min qisati aqlin wa dinin idahkunna." Mana Rasulullah membandingkan wanita itu disebut kurang akal dan kurang agama. Lalu ditanya, bagaimana kurang akalnya mereka ya Rasulullah? Rasulullah katakan, bukankah persaksian dua orang wanita itu dibanding dengan satu laki-laki? Ya, untuk menjadi saksi satu orang laki-laki atau dua orang perempuan. Kedua adalah ketika wanita itu datang bulannya, haidnya, dia tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maka kondisinya berbeda. Saat dia menjalankan ketaatan kepada Allah, walaupun ini adalah udzur syar'i, walaupun itu udzur syar'i, tapi kondisinya saat dia menjalankan ketakwaan, ya baca Al-Quran dan sebagainya, salat, maka kondisi imannya berbeda ketika dia tidak melaksanakan salat. Fal mu'min al-kummal indahum min tafasil ulumil iman wa ma'arifi wa amali. Orang beriman yang sempurna imannya, mereka memiliki ilmu yang sangat rinci tentang keyakinan. Jadi bukan iman yang mujmal. Dia benar mengetahui segala seluk-beluk hal-hal keyakinan yang, maka di sini penting kita menuntut ilmu. Dan juga bagaimana menerapkan dan mengaplikasikan ilmu-ilmu itu dalam amal-amal solehnya. Ma la nisbata ilaihi min ulumin umun nisbata ilaihi min ulumin umumin katsir minal mu'minin. Yang tidak bisa dibandingkan dengan ilmu orang-orang awam dari kaum muslimin atau kaum mukminin. Wa amali wa akhlaqim, dan amal dan akhlak mereka sangat berbeda. Maka dari itu Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun." Katakan, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Sama atau tidak? Tidak. Maka orang berilmu pasti lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tidak berilmu. Maka Allah katakan, "Yarfa'illahu alladziina amanu minkum wal ladziina utul ilma darajat." Allah meninggikan kedua orang beriman, kedudukan orang-orang beriman di antara kalian, tetapi orang berilmu juga kedudukannya jauh lebih tinggi. Dalil tentang bahwa al-mu'minun yazidu imanuhum wa yanqus, iman itu berkurang bertambah, dan juga tidak sama ratanya iman orang beriman tersebut. Masih banyak dalil-dalil yang tentang hal ini. Apa naj'al muslimina kal mujrimin? Kata Allah, apa kami akan menjadikan orang-orang yang muslim sebagai orang yang mujrim? Ya. Dan lain demikian, ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang imannya orang beriman itu adalah memiliki tingkatan-tingkatan yang sangat jauh berbeda. Kemudian, fa'inda katsir minhum ulumun dha'ifah mujmalah. Sebagian besar dari orang beriman itu memiliki ilmu yang lemah, ilmu yang sedikit, mujmal. Wa amalun qalilatun dha'ifah, amal yang sedikit, yang lemah. Ketika kita tahu hal-hal seperti itu, ya hendaknya kita yang termasuk ke golongan ini. Maka tadi gunanya kita mengetahui ada iman berkurang bertambah itu apa? Faedahnya yang kita dapat, kita ambil bahwa kita hendaknya haris, sungguh-sungguh bagaimana supaya iman kita bertambah selalu. Kemudian apa? Hendaknya kita harus hati-hati bagaimana supaya iman kita tidak berkurang. Wa innakat minhum minal mu'aradat, minal mu'aradat, dan kebanyakan mereka memiliki juga hambatan-hambatan atau penolakan-penolakan. Ya. Wasyubuhat wasyahawat, atau juga memiliki apa? Syubhat yang membuat dia jauh dari ketaatan. Wasyahawat demikian pula. Dia ada orang yang punya syubhat-syubhat dan syahwat dalam dirinya. Ma yud'ifu iman, menyebabkan imannya lemah. Nah, dari yang membuat iman itu lemah, kadang-kadang ada tantangan-tantangan yang membuat dirinya lemah dalam beriman. Ada syubhat atau adanya syahwat. Membuat imannya lemah, wa yanqisuhu darajatin katsirah, menyebabkan imannya turun drastis. Nah, bal tajidul mu'minina yatafawatuna tafawutan katsiran. Bahkan engkau akan mendapatkan orang beriman itu
sangat bervariasi, sangat ada perbedaan-perbedaan yang luar biasa dari tingkat keimanan mereka. Dari sisi ilmu, fi nafsil ilmi alladhi arafuhu min ulumil iman. Jadi sama-sama belajar ilmu yang mereka pelajari dari ilmu keimanan. Ya, walaupun dalam satu kelas gurunya sama, materinya sama, kitabnya sama, pembahasannya sama. Apakah sama pemahaman santri atau siswa memahami apa yang dijelaskan? Berbeda atau sama? Beda. Makanya kadang-kadang kalau diadakan ujian ada yang lulus, ada yang nilainya 9 dan nilainya yang 2. Menunjukkan bahwa bahkan walaupun pelajaran sama, guru sama, waktu yang diberikan sama, dalam waktu yang sama, bukan berarti mereka dalam menangkap ilmu itu adalah sama. Kemudian, ahaduhuma, contoh namanya salah satunya, ilmuhu fihi qawiyun sahihun, la raiba fihi wala syubah. Ada orang punya ilmu yang kuat, ilmu yang sahih, ilmu yang benar. Tidak ada sedikit pun dicampuri oleh keraguan dan syubhat. Yang lain enggak, ilmunya lemah. Sudah lemah, juga dicampuri oleh apa? Hal-hal yang membuat ilmu itu semakin lemah lagi imannya, yaitu syubhat dan syahwat. Ya, wa innu mu'aradatun katsiratun tud'ifuhu aidan. Ya, dia punya ilmu yang lemah. Kemudian juga banyak lagi hal-hal yang semakin memperlemah ilmunya tadi. Memperlemah imannya tadi. Demikian pun akhlakul iman tafawutun kemudian akhlak. Mengamalkan dalam sisi perilaku, adab, ya, sopan santun, ya, sangat berbeda. Yatafawatuna fiha tafawutan katsiran. Juga dalam sisi pengamalan ilmu dari sisi akhlak, manusia juga terjadi perbedaan yang sangat bertingkat-tingkat. Demikian juga dalam sifat, dari sisi kelembutan, dari sisi kesabaran, dari sisi apalagi al-khuluq, perilaku dan lain sebagainya. Wa kadzalika fil ibadat adh-dhahirah kas-salati. Demikian pula dalam sisi ibadah berbeda. Di salat yang telah kita bahas sebelumnya. Yusalli ithnani salatan wahidah, sama-sama salat subuh. Dua orang salatnya sama salat subuh. Wahaduhuma yuaddi huquqaha zahira wal batina. Salah seorang di antara keduanya benar-benar memperhatikan kewajiban rukun-rukun salat itu, baik yang amalan-amalan yang zahir maupun yang batin, khusyuk dalam salatnya. Wuduknya benar, salatnya, rukuknya, semuanya, sujudnya sesuai dengan tuntunan sunnah. Wa ya'budullah kanu yarahu, bahkan ketika salat dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Fa illam yakun yarahu fa innahu yarahu. Jika dia tidak mampu sampai pada tingkat seakan-akan melihat Allah, namun dia merasakan Allah sedang melihat dia. Sedangkan yang lain, yang kedua ini, islaiha bi dhahirihi, salat zahir saja. Sekadar tidak dikatakan sebagai orang meninggalkan salat. Ya. Dalam salat ngantuk, tidak khusyuk. Ya. Wa watinuhu masyghulun bi ghairiha, apalagi hatinya sibuk dengan urusan yang mungkin bukan dalam urusan salat. Ingat lagi berbagai urusan-urusan duniawinya. Kadzalika baqiyatul ibadat. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Walihada kana al-mu'minuna salatu. Walihada kana al-mu'minuna thalatha maratib. Karena itulah orang beriman itu ada 3 tingkatan: muslim, mukmin, muhsin. Atau yang tadi kita sebutkan sebelumnya, martabah as-sabiqin, martabah muqtasidin, martabah az-zalimin. Ayat yang telah kita sebutkan, "Tsumma awrasna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat." 5 tingkatannya sesuai dengan yang maratibuddin, muslim, mukmin, muhsin. Maka muslim bukanlah tidak mutlak dia mukmin, tapi setiap mukmin pasti muslim. Setiap mukmin belum tentu dia muhsin, tapi setiap muhsin pasti dia mukmin. Maka tingkatan orang yang as-sabiqin, ini orang-orang yang bersegera mengamalkan amal soleh, ya, fastabiqul khairat dan seterusnya, itu berbeda dengan orang muqtasidin. Sabiqun
Mana telah berlalu penjelasannya, orang yang melaksanakan hal yang wajib juga melaksanakan hal-hal yang sunnah, mustahabbat, ya, al-mandubat, amal-amal tatawwu. Kemudian menghindari hal yang haram, termasuk yang makruhat, wa ba'dul mubahat. Itu sabiquna bil iman. Kemudian di dunia mereka orang-orang yang sangat antusias dalam melaksanakan amal soleh, tidak pilih wajib sunnah, ya, haram makruh, dia selalu memperhatikan hal itu. Yang sunnah dilakukan, apalagi yang wajib, yang makruh ditinggalkan, apalagi yang haram. Maka kelak di akhirat dia adalah orang yang terdahulu, orang yang pertama-tama masuk surga dan kedudukannya sangat tinggi dalam surga. Kedua adalah martabah muqtasidin. Muqtasidin orang hanya melakukan yang wajib saja, ya, dan meninggalkan yang haram saja. Tidak menambah dengan amalan-amalan tatawwu, amalan mustahabat, sunnah. Juga tidak meninggalkan hal-hal yang makruh. Itu muqtasidun. Zalimun nafsi, orang yang melakukan sebagian hal yang wajib dan tidak meninggalkan sebagian hal yang haram. Disebut zalimun nafsi. Zalimun nafsi ini dalam bahasa lainnya adalah murtakib kabirah, orang yang melakukan dosa besar. Baik. Perbedaan mereka di akhirat sebenarnya telah kita bahas juga. Orang muqtasidun la yadkhulun nar. Dia tidak masuk neraka. Apa az-zalimun? Orang yang menzalimi dirinya la yukhalladuna finnar. Allah yukhallad finnar. Dia tidak kekal dalam neraka. Tapi bukan berarti dia dijamin tidak masuk neraka. Kalau orang muqtasidun dijamin tidak masuk neraka. Kalau orang zalimul nafsi dijamin tidak kekal dalam neraka. Artinya apa? Bahwa mereka tata masyiatillah, jika Allah azab mereka dalam neraka, jika mereka tidak mendapat ampun dari Allah SWT dan diazab dalam neraka, maka mereka setelah mereka bersih dari dosanya, wa ma'alu ila jannah, akhirnya dia juga akan masuk surga dan dia tidak kekal dalam. Wa kullu wahidatin min hadhil maratib aidan ahluha mutafawituna. Kemudian juga setiap tingkatan ini orang sabiquna juga dalam iman mereka tidak sama, berbeda-beda juga. Muqtasidun juga tidak sama imannya, berbeda-beda juga tingkat imannya. Az-zalimun juga berbeda-beda. Ada yang zalimun durhaka pada orang tuanya. Lalu dia melaksanakan amal-amal ketaatan, melakukan sebagian dosa besar. Ada yang sebagian tidak, jauh dari dosa besar dia. Tidak berbuat durhaka, tidak melakukan perampokan, pencurian, minum khamar, tidak ada dia. Tapi kadang-kadang dia meninggalkan hal-hal yang wajib. Maka sangat berbeda dalam setiap tingkatan itu. Wal abdu wal mu'min fi nafsihi lahu ahwal wa awqat takunu a'maluhu katsirah wa qawiyah. Jangankan antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya. Seorang mukmin saja pada dirinya sendiri saja itu juga terjadi kondisi-kondisi di mana imannya naik dan imannya turun. Kita kadang-kadang, Masya Allah, kadang-kadang ya salatnya khusyuk, ya, kemudian melaksanakan hal-hal yang nafilah, mustahabbat, baca Quran, hari-harinya diisi dengan amal-amal soleh luar biasa. Namun kadang-kadang tiba saatnya malas, kan berbeda-beda. Ya, atau ketika bulan Ramadan, Masya Allah, ibadah luar biasa. Setelah berbadan, kurang lagi semangatnya beribadah. Jadi itu membuat tandanya iman kita tidak stagnan. Iman kita ada naik, ada turunnya. Baik, semakin banyak orang melakukan ketaatan, maka imannya semakin kuat. Semakin berkurang dia melakukan ketaatan, maka imannya semakin turun. Jadi jangankan antara satu orang mukmin dengan mukmin yang lain dibandingkan, orang mukmin itu sendiri, satu orang mukmin saja imannya juga mengalami naik turun. Nah, kadang Masya Allah, dalam sehari kita nggak pernah ngumpat, nggak pernah gunjing, nggak pernah berkata hal atau semuanya Masya Allah. Tapi kadang-kadang hari-harinya hanya isinya kesal, marah, dan seterusnya. Berbeda manusia. Ya, maka dia mengalami kondisi-kondisi waktu-waktu yang kadang-kadang amalnya banyak sekali, kuat sekali beramal. Wa ahyan bil aks, kadang-kadang malah sebaliknya, lemah sekali. Subuh susah bangun.
Malas bangun. Pergi salat ke masjid, sudah qamat baru datang ke masjid. Kadang-kadang Masya Allah, belum azan kita sudah ke masjid. Mulai witir dan seterusnya. Ini berbeda. Wa kullu hadza min ziyatil iman nuqsan. Ini adalah semuanya mengindikasikan, menjelaskan tentang iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bisa kuat dan bisa lemah. Wa kana khiyarul ummah al-mu'tanun bil iman minhum yata'ahaduna imanahum kulla waqtin. Tetapi ya, umat pilihan, ya, generasi pilihan dari umat ini sangat peduli dengan orang-orang yang sangat peduli dengan imannya, mereka selalu memeriksa imannya. Dia akan kita sebut perkataan para ulama salaf, di mereka mengatakan, ilmu mengatakan min fiqhil mu'min, di antara sadarnya, pahamnya seseorang itu, orang beriman itu adalah, yaitu dia amusdadunhu amuntakisun. Dia apakah imannya bertambah hari ini ataukah berkurang. Justru sebagai manusia yang sering diperiksanya apa? Dompetnya, rekeningnya. Ya, hari ini uang saya berkurang apa bertambah? Hari ini harta saya berkurang apa bertambah? Tabungan saya bertambah atau berkurang? Yang dihitung apa? Hartanya, bukan imannya. Nah, kalau orang-orang pilihan di kalangan umat ini, para sahabat, yang mereka selalu ya ta'ahadu, yang selalu dia perhatikan, yang selalu dia periksa imannya. Hari ini iman saya berkurang atau bertambah? Yang ini yang sangat kurang di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin kita tidak pernah memeriksa iman kita hari ini bertambah atau berkurang. Ya. Maka generasi terbaik umat ini yata'ahaduna imanahum kulla waqtin. Setiap waktu mereka selalu memeriksa iman mereka. Wa istahiduna fi ziyadati wa taqwiyatihi. Mereka sangat bersungguh-sungguh berupaya bagaimana imannya itu supaya bertambah dan kuat. Wa fi daf'il mu'aradat al-munqisalahu, dan berupaya maksimal juga menolak segala hal-hal, menentang perkara-perkara yang akan membuat imannya kurang. Dan bersungguh-sungguh juga dalam hal itu. Menghindari segala sebab-sebab, perkara-perkara, perbuatan-perbuatan, perilaku yang akan mengurangi imannya. Wa yas'alunallaha ayyuthabbita imanahum. Bahkan mereka meminta agar Allah selalu meneguhkan iman mereka. Mohon kepada Allah selalu agar Allah meneguhkan iman mereka. Wa yaziduhum minhu. Dan Allah menambah iman mereka. Min ulumihi wa amalihi wa ahwalihi. Baik dari segi ilmu, amalan, dan kondisi. Allah yazida ilman nafi'an, wa yazidana ilman wa yaqin. Mohon kepada Allah, semoga Allah menambah ilmu kita dan keyakinan kita. Wa tama'niyatan bihi wa bidhikrihi. Jadi tenang jiwa kita, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa imanan shadiqan, ya, dan iman yang benar-benar, ya. Wa khiyaru khalqi aidan yatlubuna wa yatanafasuna fi usul ila ainil yaqin. Pilihan dari hamba-hamba Allah, ya, dari makhluk ini, itu mereka meminta dan berlomba-lomba bagaimana supaya sampai pada tingkat hal yang yakin. Karena ilmu itu bertingkat. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Ya. Ya, ini ainul yakin, ba'da ilmu yakin. Ya, sampai pada tingkat ainul yakin setelah ilmu yakin. Wa ila haqqil yakin. Perbedaannya kata ulama adalah ilmu yakin, seseorang mendapat informasi tahu bahwa madu itu adalah manis. Ketika diperlihatkan pada dia inilah yang madu, maka sampai pada ainul yakin. Ketika dia diberikan, ya, 1 sendok atau dia konsumsi madu itu, maka itu sampai pada haqqul yakin. Ibrahim alaihissalam seorang nabi yang bagaimana beliau ingin sampai pada ainul yakin. Sebenarnya firman Allah SWT surah Al-Baqarah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Rabbku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk yang telah mati. Qala alam tu'min. Allah berkata kepada Ibrahim, apa engkau tidak beriman? Qala bala. Ibrahim mengatakan, aku beriman. Walakin liyatma'inna qalbi. Tapi ingat,
hatiku lebih yakin lagi. Allah menyuruhnya, fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaik. Allah menyuruh mengambil 4 ekor burung, lalu disembelih, dipotong, ya, lalu dicampur dagingnya, dicampur potong-potongan burung tadi. Fasurhunna ilaik waja'al ala kulli jabalin minha juz'ah. Lalu diletakkan pada setiap bukit. Sumanuhunna yatina kasa'an. Lalu dipanggil Ibrahim, berkumpullah, lihatkan, lalu burung tadi bagiannya yang telah dipotong-potong dihidupkan Allah dan kembali semua bagian burung tadi kepada bagian masing-masing. Ibrahim ingin sampai pada ainul yakin. Maka dia minta, Rabbi arini, ya Allah, lihatkan kepadaku. Kalau ilmu yakin, Ibrahim beriman dengan sampai pada ilmu yakin. Kama qala Allah Ta'ala Ibrahim alaihissalam, sudah disebutkan di sini juga. Ya. Wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ketika Ibrahim berkata, wahai Rabbku, lihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk yang mati. Qala walam tu'min. Allah berkata kepada Ibrahim, apakah engkau tidak percaya? Qala bala, aku percaya, kata Ibrahim. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi aku ingin hatiku lebih yakin lagi membawa ketenangan. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaik. Allah berkata, ambillah 4 ekor burung, kemudian sembelih, ya. Tsumma ja'ala kulli jabahinna juz'a, yang di mana dalam penjelasan tafsir dipotong-potong, disembelih, kemudian jadikan dalam setiap gunung yang ada sekitarmu itu bagian dari yang telah kamu sembelih tadi, dipotong-potong. Tsumma hunna kasa'ya, kemudian panggil, maka dia akan datang kepadamu dalam keadaan terbang. Wa'lam annallaha ala azizun hakim. Tahuilah sungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Demikian pula Allah sebutkan dalam ayat lain, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh wa liyakuna minal muqinin. Demikian kami perlihatkan pada Ibrahim itu kekuasaan langit dan bumi agar dia termasuk orang-orang yang muqinin, orang-orang yang yakin. Wal hawariyuna khawasu atba'il masih al-Ibrahim. Demikian pula sahabat Isa alaihissalam, al-hawariyun, ketika mereka meminta turunnya Maidah, hidangan, lalu Nabi Musa memberikan peringatan kepada mereka. Tata permintaan mereka ini, nuridu an na'kula minha. Lalu mereka berkata, kami ingin makan dari hidangan itu. Wa tatma'inna qulubuna, dan hati kami semakin yakin. Wa na'lama an qad sadaqtana, dan kami tahu bahwa engkau telah jujur kepada kami. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kami di atas hidangan itu akan menjadi orang menjadi saksi. Fadzakaru hajatahum dunyawiyah. Mereka menyebutkan kebutuhan hajat mereka duniawi, hajatum ilmiah imaniyah, dan juga kebutuhan mereka ilmu keimanan akan hal itu. Baik. Selesai pembahasan tentang sampai jam berapa? Jam 7. Sekarang jam berapa nih? 6:30. Baik. Pasal berikutnya adalah tentang zikru umul lati yustamaddu min hal iman. Penjelasan-penjelasan dari mana iman itu akan tumbuh. Nah, ini menyebutkan membahas tentang apa ini? Asbab ziyatul iman. Perkara yang membuat iman itu ya tegak, berbuah, manis dan seterusnya. Wa hadha faslun 'azimun naf'i wal hajah. Pembahasannya sangat penting. Tak kala kita sudah tahu iman itu bertambah, tapi apa saya membuat bertambah? Jangan-jangan karena kita bertambah lalu semakin kurang. Menurut kita iman itu bertambah, tapi buktinya dia semakin hilang. Harus tahu. Karena banyak juga orang dalam anggapannya amalan itu menambah imannya, tapi kenyataan amal itu membuat imannya semakin rusak. Maka oleh sebab itu ini perkara yang sangat penting, beliau mengatakan azimun nafa', manfaatnya sangat besar dan kebutuhan untuk mengetahui hal ini sangat besar juga. Balid darurah masatun, bahkan sangat darurat kita mengetahui hal ini, sangat penting. Ya, ila ma'rifati wal inayah bi, untuk mengetahuinya dan peduli dengannya, ma'rifatan wattisafan, bukan sekadar hanya mengetahui tapi juga melaksanakannya. Wa dzalika anal iman huwa kamalul abdi. Kenapa demikian? Karena iman itu adalah ukuran kesempurnaan seorang hamba. Maka semakin kuat iman seorang, maka dia anggap sebagai seorang hamba yang paling
baik. Wa bihi tartafi'u darajatuhu fid dunya wal akhirah. Dengan iman itulah kedudukannya akan diangkat di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya telah kita sebutkan ayatnya yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wa wasawab at-tariq likulli khairin ajilin wa ajilin. Dan ini merupakan sebab jalan yang membawa kepada setiap kebaikan di dunia maupun di sekarang maupun kelak di akhirat. Wa la yahsul wa la yaqwa, dan tidak mungkin akan didapati atau kuat akan menjadi kuat iman itu. Wa la yatimmu illa bi ma'rifati ma minhu yustamaddu, kecuali mengetahui dari mana didapat iman itu, sumbernya dari mana. Wa ila yanbu'ihi wa asbabi wa turuqihi, itu dan mengenal sebab-sebabnya, sumber tumbuhnya iman itu dari mana dan jalan-jalan keimanan itu bagaimana. Walau ta'ala qad ja'ala likulli matlubin sababan wa tariqan yuwassilu ilaihi atau yusilu ilaihi, bisa yuwassilu. Ini kitab ini dikasih harkat tapi harkanya banyak sekali yang ngawur. Antum lihat. Ya, entah kenapa kok dikasih harkat juga. Dan juga banyak ngawur. Kalau kita baca kita salah-salah nih. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan setiap likulli matlubin sababan. Setiap yang ingin kita cari itu ada sebab. Setiap yang kita minta ada sebab. Ya, harus ada sebab. Allah ciptakan, ada jalan menuju itu. Ya. Wal iman a'zamul matalib, sedangkan iman adalah hal yang sangat besar untuk kita cari dan kita minta. Wa ahammuha wa a'ammuha, yang sangat penting dan sangat ya, a'ammuha dan sangat umum. Tahu yang sangat besar, yang sangat perlu, yang harus lebih kita utamakan. Wa qad ja'alallahu lahu mawadun kabiratun tajlibuhu wa tuqawwihi. Allah telah menjadikan bagi iman itu mawad. Mawad itu apa? Apa mawad itu ya, bahasa kitanya adalah materi bahan. materinya. Materi yang sangat besar. Ya. Atau bahan-bahan. Ya, kalau kita buat kue, nah, itu harus ada mawadnya. Buat gulai, nah, jadi ada adukannya dari apa terbuat dia. Nah, itu bahan namanya. Tajlibuhu wa tuqawihi, yang akan menghasilkan iman itu, menghasilkan iman dan memperkuat iman itu. Kama kana lahu asbabun, di mana pula iman itu ada juga sebab-sebab yang melemahkannya dan mengecilkannya. Wa mawaduhu allati tajlibuhu wa tuqawi amrani, yaitu sumber-sumber iman itu yang dapat menjadi memperkuat iman, atau apa tadi, bahan-bahan atau sumber ya, yang dapat memperkuat dan mendatangkan keimanan itu ada dua hal, mujmalun wa mufassalun, baik yang global maupun rinci. Ya. Adapun mujmal, maka beliau menyebutkan di sini sebab-sebab bertambahnya iman itu tadabbur li ayatillahi amatluha min kitab wa sunnah. Tadabbur terhadap ayat-ayat Allah. Ya. Tadabburi Al-Qur'an, merenungkan. Al-Qur'an itu ada yang kisah. Dari kisah mendapatkan hikmah, pelajaran-pelajaran. Dalam Al-Qur'an itu ada perintah-perintah. Perintah ini ada dua, untuk dilaksanakan, dan ada pula perintah untuk ditinggalkan. Perintah meninggalkan. Maka perintah untuk dilaksanakan kita imtithal. Jika ada larangan kita istinab, meninggalkannya. Ya. Kemudian juga ada akhbar. Akhbar. Akhbar an mada? Akhbar an umam sabiqah, ibarah-ibarah, pelajaran-pelajaran cerita, kisah dari umat yang berlalu itu ada dua. Akhbar ar-rusul wa atba'in. Cerita tentang para rasul dan nabi, tentang pengikut mereka. Kemudian yang kedua, akhbar an a'daihim. Cerita tentang bagaimana dibinasakannya musuh para rasul. Ini pelajaran bagi kita. Kita mendengar bagaimana Allah menyelamatkan Musa dari Fir'aun. Dan kita mendengar di dalam Al-Quran cara bagaimana hancur dan binasakan Fir'aun. Pelajaran bagi kita. Bahwa semua orang yang kufur kepada Allah, orang yang ingkar kepada Allah, akibatnya pasti akan menerima sebenarnya yang dialami oleh Fir'aun.
Orang menguatkan beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, taat kepada Allah, akibatnya pasti akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi pertolongan kepada Nabi Ibrahim, diberi pertolongan kepada Nabi Nuh, diberi pertolongan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Ini pelajaran. Ya. Atau akhbar an yaumil qiyamah, yaitu tentang berita, cerita tentang bagaimana kehidupan manusia kelak di akhirat. Hanya dua saja. Ada yang mendapat azab, ada yang mendapat nikmat. Seakan-akan kita menyaksikan kehidupan di akhirat itu. Allah sebutkan. Bima ahlun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Wah. Itu gambarkan kehidupan ahli neraka. Setiap mereka ingin keluar, dikembalikan lagi. Kullama najat judulum badalam juludan ghairaha. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setiap kulit mereka sudah habis dibakar, kembali lagi kulit itu muncul lagi kulitnya bagus, kulitnya dibakar lagi oleh api. Na'udzubillah min dzalik. Seakan-akan ini Allah gambarkan tampak dengan mata kepala kita. Demikian pula ahlul jannah. Ya. Mala ain ra'at wala udhunun sami'an. Ya, nikmat yang mereka dapatkan tidak pernah terlihat di bumi ini, tidak pernah terdengar, dan tidak pernah bisa dibayangkan. Ya. Ini bagaimana mereka di sana menikmati berbagai hal. Ala surul mutakabilin dan seterusnya. Maka ini memotivasi kita untuk meraih kebahagiaan yang Allah gambarkan tentang kehidupan ahli jannah. Kemudian juga memperingat kepada kita untuk menghindari segala perbuatan-perbuatan yang akan menyampaikan kepada azab Allah. Di mana Allah ceritakan azab yang luar biasa. Setiap kulit mereka baik lagi, dibakar lagi, habis, terhangus, hancur semua, dijadikan bagus lagi, diazab lagi. Dan setiap mereka menggapai mau keluar, wa'idu fiha. Kullama aradu an yakhruju minha wa'idu fiha. Setiap berusaha keluar, malaikat menyampaikan mereka lagi ke dalam neraka. Tentu hal ini membuat kita semakin apa? Mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan cerita tentang orang-orang saleh, kita qudwah kepada mereka. Jika mereka sebagai qudwah, ya, maka kita tadabburi ayat-ayat Al-Quran. Ya. Nah, ini maka Allah Subhanahu wa taala afala tadabburun al-Quran am ala qulubim aqfaluha. Kita kalau memiliki alat ilmu untuk memahami Al-Quran, tahu tentang takkid, tentang i'rab, tentang ilmu nahwu, antum sangat-sangat akan merasakan betapa indahnya bahasa Al-Quran, betapa dalamnya mana Al-Quran, betapa sempurnanya Al-Quran dalam menjelaskan suatu masalah. Kapan digunakan kata-kata taukid umpamanya? Kapan digunakan qasam? Antum akan melihat bagaimana Al-Quran bahasanya luar biasa dalam menyampaikan sesuatu sangat teliti dan sangat luar biasa. Karena kalamullah, zat yang paling sempurna dalam kalamnya. Sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pelajaran yang tidak pernah kering. Ya, bagaikan sumur setiap digali semakin banyak airnya. Tidak pernah kering. Dan tidak pernah menimbulkan kebosanan. Setiap kita baca, kita renungi, semakin dapat ilmu yang baru, semakin dapat pencerahan yang luar biasa. Semakin merenungkan Al-Quran. Kemudian adalah at-tafakkur atau ta'ammul fi ayatil kauniyah ala ikhtilafi anwa'iha. Merenungkan. Maka Allah sebutkan, inna fi khalqis samawati wal ikhtilafi al-laili wan nahar la ayatil lil albab. Allah katakan, sungguhnya penciptaan bumi ini, langit dan bumi, pergantian malam siang, ada bukti-bukti pelajaran bagi kita. Bagaimana antum lihat? Kalau seandainya malam, langit dan bumi ini, bagaimana dengan kesempurnaan Allah menciptakannya? Langit tidak punya tiang. Di sana bermacam makhluk Allah, bintang-bintang, matahari, bulan. Bahkan di sana hidup malaikat. Tidak ada satupun jengkal pun tempat di langit kecuali malaikat yang sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lihat ini
Kita ini masih di bawah langit yang pertama dengan sekian banyaknya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Betapa kayanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan sekian banyak makhluk di muka bumi ini, mulai makanan, minuman, ya, makhluk binatang, kemudian antum hitung saja, jangan hitung semua makhluk Allah. Sebutkan jenis semut saja, betapa banyak jenisnya. Ikan, betapa banyak jenisnya. Siapa yang menciptakan mereka, mengatur hidup mereka, beri makan mereka, seterusnya. Betapa maha kuasanya Allah. Dan maha kayanya Allah. Betapa makhluk Allah. Manusia berapa di dunia sekarang? Siapa memberi mereka makan hidup, bernapas, jantung, segala kebutuhan mereka? Siapa yang memberi? Allah Subhanahu wa taala. Ya, ta'amul dengan ayat kauniyah. Di mana Allah ciptakan bumi ini tidak sama. Ada yang subur, ada yang batu, ada yang bermacam-macam. Ada sungai, ada laut, ada danau, semuanya. Allah ciptakan dengan luar biasa kesempurnaannya. Ya. Wa min ayatihi al-laili wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Tanda-tanda kebesaran Allah itu ada malam dan siang. Matahari dan bulan. Antum lihat matahari ini. Ini matahari satu di antara sekian banyak matahari setiap langit. Ya, satu saja menyinari seluruh penjuru bumi ini. Sekarang manusia buat lampu listrik. Berapa bola untuk menerangi kalau satu RT saja? Walaupun antum beri bola dari setiap sujud, tetap juga tidak seperti matahari ketika di siang hari terangnya. Itu maha kuasanya Allah. Ya. Maka manusia bila merenungkan hal itu, semakin takut kepada Allah, semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Betapa maha kayanya Allah. Matahari, manusia bikin lampu, kalau nggak ada BBM nggak bisa hidup. Matahari semenjak diciptakan Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, belum pernah kekurangan BBM. Entah dari apa Allah ciptakan itu. Apakah dari emas, perak, tembaga, Allahu a'lam. Maha kayanya Allah. Kemudian teratur, pagi hidup, sore terbenam. Kalau seandainya negara adik kuasa dapat mengendalikan matahari, wallahi mungkin dijadikan kita ini malam terus, dia siang terus. Nah, tapi tanda kekuasaan Allah malam dan siang. Tidak ada satupun makhluk dapat mengendalikan malam dan siang. Dan tidak ada satupun makhluk dapat mengendalikan matahari dan bulan. Terus adanya malam dan siang. Allah jadikan siang sebagai apa? Ma'asya. Wa laila. Sebenarnya surah An-Naba apa kata Allah SWT? Apa yang bukan ayatnya? Nah, wa ja'alna nahara siang untuk mencari kehidupan. Wa ja'alna laila malam hari untuk apa? Malam hari untuk lanjutkan ayatnya. Libasa, untuk istirahat. Coba antum lihat, makhluk ini diatur oleh Allah SWT. Ada makhluk yang hanya hidup di siang hari, beraktivitas di siang hari. Ada makhluk yang Allah ciptakan mereka beraktivitasnya di malam hari. Coba kalau seandainya makhluk yang biasa beraktivitas di malam hari, di siang hari ini ikut keluar bersama kita di sini. Tikus, kelelawar, apapun saja, nyamuk bersama kita di sini duduk, dia juga ikut keliaran bermacam-macam keluar. Manusia berangkat kerja, tikus nyebrang di jalan, ular keluar, semuanya keluar juga di pagi hari. Gimana kira-kira? Allah atur kehidupan mereka. Mana makhluk yang hidup di malam hari, mana makhluk yang hidup di siang hari. Maha kuasanya Allah. Dan tidak ada satupun, ya, jangankan antum untuk mengatur, ya, makhluk lain, mengatur diri antum sendiri betapa susahnya antum. Bahkan dalam diri antum sendiri, kalau Allah tidak atur, antum pun nggak bisa hidup sebenarnya. Coba kalau antum disuruh untuk mengatur napas antum, gerak jantung antum sendiri. Antum nggak bisa ke sawah, nggak bisa ke ladang, bisa kerja antum.
Kalau antum dibebaskan Allah untuk mengalirkan gizi yang antum makan itu dalam diri antum, mengolah makanan yang antum mengolah sendiri, mampu. Apa lemahnya kita? Masya Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tanah-tanah Allah dalam diri kita ini banyak sekali. Ada di bagian tubuh kita ini yang selalu umpamanya rambut tumbuh. Kalau panjang dipotong. Ada bagian juga rambut yang tidak pernah kita potong dan tidak pernah panjang. Kalau sudah tumbuh, bayang kalau rambut alis mata antum juga seperti rambut. Apa yang terjadi? Nah. Ada juga bagian tubuh kita tulang yang selalu naik. Tumbuh dia, besar kita. Tapi ada tulang di diri kita ini tumbuh sekian, selesai. Coba antum lihat gigi antum. Kalau dia seperti kuku antum gimana? Nah. Allah jadikan gigi antum tuh tumbuh terus. Sehingga ada juga pangkas gigi. Kalau nggak ada, terlambat antum potong gigi gimana? Ada lidah. Lidah ini antum lihat. Ini ruang istimewanya. Dialah membuat kita bisa bicara. Dia bisa mengupat, membunyi, dan seterusnya. Ya, maka disebut kala al-insan hayawanun natik, kata ahlul mantik. Makhluk binatang yang bisa bicara. Dengan bahasa manusia di dunia. Coba antum lihat bahasa manusia. Bahasa di negara kita saja. Bahasa Jawa, bahasa ribuan bahasa. Siapa yang menciptakan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mengerti. Dari lisan. Ya. Kemudian dari sisi lisan ini adalah yang membedakan rasa. Bisa membedakan antara ikan gerapu dengan ikan. Nah, kemarin kita makan ikan begitu banyaknya. Bisa dibedakan. Oh, ini lebih lezat ikan gerapu ini. Ini rasanya. Oh, enggak, ini ikan apa namanya? Apa lagi nama ikan aja nggak tahu saya itu. Nah, kakap ini, ikan kakap, gitu kan. Teh dibedakan rasanya, walaupun semuanya teh. Kopi dibedakan rasa di lisan kita. Nasi bisa beda, nasi yang lembek, nasi yang apa namanya kering dan seterusnya. Lisan ini luar biasa. Andaikan Allah mencabut nikmat rasa dari lisan kita, 1 hari saja, nggak perlu 2 hari, 3 hari. Apa nilai kehidupan antum? Antum minum air putih, minum kopi, minum teh, minum air got, nggak ada bedanya. Sama saja. Antum makan jagung, makan nasi, makan kacang, nggak ada bedanya. Sama semua. Gimana menurut antum? Belum kita bicara nikmat Allah yang lain lagi. Bagaimana telinga, mata, jantung, limpa, semuanya Allah beri kita. Dan ini tanda kekuasaan yang luar biasa. Makanya Allah sebutkan, seandainya Tuhan-Tuhan disembah selain Allah tuh mereka berkumpul menciptakan seekor nyamuk saja, bisa nggak? Jangankan seekor nyamuk, menciptakan sayap nyamuk aja nggak bisa. Nah, ini maka beda. Maka di antara hal yang menumbuhkan iman itu adalah pengagungan kepada Allah, kita tadabbur, tafakur dengan alam ini. Maka sebagian orang ketika dia pergi ke tempat-tempat lain, kenapa safar itu merupakan juga hal-hal yang bisa menambah iman? Karena dia takjub. Kehidupan manusia, di sini nggak ada ini, tapi mereka tetap bisa hidup. Air susah, semua susah, mereka bisa hidup. Bahkan ada buku apa namanya, Hidup di Tengah Laut itu. Suku apa? Bajo. Antum lihat, coba kalau antum seminggu aja hidup di tengah laut itu gimana antum? Sudah bisa antum mengamalkan saya akan mati 2 hari lagi. Tapi Allah atur, subhanallah. Nah, kemudian rezeki Allah beri, Masya Allah. Rezeki bukan berhasil karena kepintaran, kehebatan kita. Mana lebih pintar antum dari ular, dari binatang-binatang? Tetap mereka makan kan? Karena Allah sudah tidak satu pun makhluk ini Allah ciptakan kecuali rezekinya sudah ada.
Sementara kita selalu pusing memikirkan rezeki itu. Padahal sudah dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum mau kerja apa saja, jadi pegawai, jadi presiden, jadi petani, rezeki antum tidak akan berubah. Tidak akan berubah dari kadar ketentuan telah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kadang-kadang kita berpikirnya lebih banyak memikir rezeki itu dari sisi harta dan uang. Rezeki itu bukan hanya harta dan uang. Rezeki itu adalah yang lebih besar dari semua itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rezeki yang tidak akan pernah bisa dihargai dengan apapun lagi. Hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesehatan, ketaatan, keistiqomahan dalam agama ini rezeki yang luar biasa. Maka mintalah selalu rezeki yang lebih bermanfaat untuk diri kita. Sementara kita selalu minta hanya makan dan minum kepada Allah yang sering. Tapi lupa meminta apa? Hidayah dan istiqomah. Padahal Allah sudah ajarkan kepada kita itu. Bagaimana pentingnya hidayah dan istiqomah itu. Setiap rakaat salat kita minta kepada Allah. Ihdinas syiratal mustaqim. Nah. Yang ketiga, al-hirsu ala ma'rifatil haqqi alladhi khuliqa lahu al-'abd. Bersungguh-sungguh mengenal kebenaran yang diciptakan untuknya seorang hamba. Saya diciptakan Allah untuk apa? Makan dan minum untuk apa? Mengenal hikmah yang Allah ciptakan kita. Wal amalu bil haqq. Nah, ini memiliki ilmu, beramal, fajamil asbab marji'uha ila aslil azim. Ya. Semua sebab-sebab tadi kembali kepada asal yang sangat agung, ya. Yaitu al-ilmu wal amal. Ini yang beliau sebutkan secara mujmal. Adapun secara terperinci, amat tafsil, beliau satu baru mulai tafsil. Adapun tafsil adalah faliman yuhaslu biaqwa bi umur katsir. Lalu bertafsilkan nanti. Dah masih ada waktu? Atau sampai jam 7? Ini masih jam 6 di saya. Nah. Baik, awan tafsil ya, sekarang dirinci oleh beliau sedikit. Bagaimana supaya iman kita itu kuat. Fal iman yasul yaqwa bi umurin katsirah. Iman itu akan menjadi kuat dan bertambah dengan banyak sekali perkara-perkaranya. Minha bal a'zamuha. Ini sebab yang luar biasa. Ya. Sebenarnya terdapat Al-Quran dan Sunnah kata beliau, yaitu ma'rifatu asma'illah al-husna. Mengenal nama-nama Allah yang agung. Ini salah satu sebab yang sangat luar biasa menimbulkan keimanan dalam diri kita. Contoh ketika antum tahu nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika antum memahami makna nama ini, timbul dalam diri antum sifat amaliyah. Pertama apa? Ketika antum tahu Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berarti antum itu meminta kepada siapa? Hanya minta kepada Allah. Buat apa antum minta kepada makhluk? Apakah dia pengasih penyayang? Kalaupun ada makhluk yang pengasih penyayang, dia belum tentu bisa memberi apa yang antum minta. Allah Al-Ghani, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Al-Ghani, Maha Kaya lagi. Antum minta apa, Allah mampu beri. Tapi makhluk bagaimanapun sayangnya kepada antum, belum tentu dia beri apa yang antum minta. Walaupun dia sayang. Bahkan kebanyakan makhluk ini apa? Bakhil. Walaupun dia punya, belum tentu juga mau memberi. Sedangkan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau Allah begitu sayang pengasih, kenapa antum bisa minta kepada makhluk? Seperti orang minta ke kuburan. Malah masih hidup saja orang dalam kuburan belum tentu bisa ngasih kalau dia punya uang miliaran. Udah mati datang minta-minta. Maka akan timbul dalam dirinya raja, berharapnya yang lebih besar kepada Allah. Berdoanya, meminta hanya kepada Allah. Karena Allah lebih Maha Pengasih, lebih panjang daripada orang tuanya. Orang tua antum walaupun sekaya-kayanya orang tua, kalau minta belanja belum tentu juga dikasih antum semua hartanya. Atau separuh, atau sepertiga, seperempat. Berapa dikasih oleh dia? Sekaya orang tua, ini 100 ribu pagi ini. Sebulan dikasih 1 juta atau 10 juta. Taruh dikasih antum 10 juta. Tidak semua harta dikasih antum. Dihinggakan kepada antum. Itu pun dipertanyakan, buat apa perluan ini?
mendalami nama-nama Allah ini luar biasa sebenarnya. Maha pengasih, maha penyayang. Maka antum selalu akan berhusnuzon kepada Allah. Apapun takdir yang antum terima, susah hidup antum, menderita antum, ada cobaan, antum yakin zat yang memberi ini adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang. Antum tahu nama Allah Al-Hakim. Tidak satu pun yang Allah perlu berikan keputusan dalam hidupku, takdirkan untuk hidupku, kecil di dalamnya banyak hikmah. Sehingga timbul sikap antum ketika tahu nama Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Antum berharap pada Allah, antum cinta kepada Allah. Karena tidak ada sekarang ini seseorang pokoknya dia sayang kepada antum. Apa? Bagaimana cinta antum kepada dia? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan antum, beri antum rezeki, beri kehidupan kepada antum, nafas, ya, semua kebutuhan antum diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa rasa cinta antum kepada Allah? Kalau tumbuh rasa cinta orang kepada Allah, pastilah dia selalu akan taat kepada Allah. Ingin selalu dekat kepada Allah. Berupaya mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal ketaatan. Karena dia tahu tidak ada yang lebih sayang, lebih cinta, lebih baik kepada dia daripada Allah Subhanahu. Kita antum tahu Allah itu Al-Aziz Al-Qawi, maha perkasa, maha kuat. Antum hanya meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah. Makhluk ini lemah. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kuat. Yang mengatur, menentukan semua ketentuan terjadi di alamnya, ada Allah yang berkuasa. Tidak dapat merubah makhluk satu pun takdir yang telah takdirkan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kata Rasulullah SAW, wa'lam alu istamu ala infa'uka bisya'in la infa'umka bisya'in kataballahu lak. Seandainya semua makhluk ini bersatu, ingin memberikan satu manfaat untukmu, tidak akan bisa. Kecuali apa yang telah Allah takdirkan bagimu. Kalau mereka bersatu semua makhluk ini, ingin mencelakakanmu, tidak akan bisa. Kecuali hal yang Allah takdirkan menimpamu. Timbullah dalam dirinya apa? Sifat tawakal kepada Allah. Banyak sekali menimbulkan buah. Merenungkan nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian memahami makna nama-nama Allah tersebut, beribadah kepada Allah melalui nama-nama tadi. Nah, maka tadi nama Allah timbul sifat kita ar-raja kepada Allah, berdoa kepada Allah, cuma nama Allah Ar-Rahman tadi. Ya. Maka semuanya terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim, inna lillahi tis'atan tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsadakhal jannah. Sungguhnya Allah itu memiliki 99 nama, 100 kecuali satu, siapa yang menghafalnya, dia akan masuk surga. Al-ihsa'una, maksudnya menghafal di sini, bukan menghafal lafadznya saja, tapi termasuk memahami maknanya. Yang ketiga adalah mengamalkan makna-makna itu dalam ibadahnya, dalam perilakunya. Ketika antum tahu Allah itu melihat dimanapun antum berada, antum selalu dilihat Allah. Antum bersama Allah melihat saya lemah, Allah akan bantu saya. Doa kepada Allah SWT. Maka ketika antum berdoa, Allah melihat, Allah mendengar. Maka antum akan semakin khusyuk dalam doa antum. Jika antum mengakui Allah melihat antum dimanapun saja, antum selalu akan mawas diri dari segala bentuk hal yang menyebabkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Man hafidhaha wa fahima ma'aniha. Artinya ihsa itu adalah orang yang menghafal dan memahami maknanya dan meyakini makna-makna tersebut dan beribadah kepada Allah dengan melalui nama-nama tersebut, maka dia akan masuk surga. Maka orang-orang yang masuk surga, maka tidak akan ada yang masuk surga kecuali orang beriman. Maka dia menyadari, mengetahui bahwa sumber iman yang terbesar itu adalah wa madatu li husul iman wa quwwatihi wa sabati, bagaimana iman itu supaya kuat dan kokoh, adalah mengenal nama dan sifat-sifat Allah. Wa martul asma'ul husna hiya aslul iman. Mengenal nama dan sifat-sifat Allah itu adalah pondasi iman. Wal iman yarji ilaiha, dan iman akan kembali kepadanya. Wa ma'rifatuha tatadamman anwa' tauhid salasa. Mengenal nama dan sifat-sifat Allah itu mencakup 3 macam tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' wa sifat. Macam-macam ini ruhul iman, ini adalah ruhnya iman, tauhid itu. Dan asalnya iman. Setiap bertambah pengetahuan seorang hamba tentang nama dan sifat-sifat Allah, maka bertambah pula lah imannya dan kuatlah keyakinannya. Maka oleh sebab itu seharusnya bagi seorang mukmin itu berusaha maksimal, sesuai kemampuannya untuk mengenal nama dan sifat-sifat Allah. Wa takunu ma'rifatu salimatan min da'i ta'til, sehingga
ya, ilmunya tentang nama dan sifat-sifat Allah itu selamat dari pemahaman orang-orang yang mengingkari sifat Allah atau si orang menyerupakan Allah dengan makhluk. Alladaini ubtuliya bihima katsir min ahli bidah. Di mana dua sifat ini kebanyakan ahli bidah terkena fitnah dalam hal ini yang menyelisih apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal takunu ma'rifatu mutalaqqatu minal kitab sunnah. Dan untuk mengenal nama dan sifat-sifat Allah itu hanyalah melalui Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Sebagaimana wa ma ruya anis sahabat wa tabi'in lahum bi ihsan, atau apa yang diwakilkan dari sahabat, dari tabi'in yang telah mengikuti mereka dengan baik. Fa hadhil ma'rifah nafi'ah allati la yazalu sahihuha fi ziyadati imani fi ziyadatin fi imanihi wa quwwati yaqinihi wa tuma'ninatin fi ahwalihi. Orang yang memiliki ma'rifah, ilmu tentang nama dan sifat-sifat Allah ini adalah ma'rifah yang sangat bermanfaat baginya, maka orang yang memiliki sahibuha, orang yang memiliki ilmu tentang nama sifat-sifat Allah ini senantiasa akan bertambah imannya, akan bertambah kuat keyakinannya, akan menjadi tenang dalam segala urusannya. Ini cukup sampai dulu. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu sebab yang kedua. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakumullah khairan kepada beliau atas apa yang